lagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ya bagian kedua dari bab pertama kita, yaitu unsur ibadah dalam ibadah Israel. Sekali lagi, unsur-unsur ibadah dalam ibadah Israel. Mari kita belajar. Shalom anak-anak, semangat pagi, apa kabarnya? Pak Valen harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik ya di rumah ya. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi belajar dalam pelajaran agama di bab pertama anak-anak ya, masih di bab pertama. Namun kita akan belajar di bagian kedua, oke, bagian kedua. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Terima kasih kalau kami bisa kembali belajar agama. Kami mau belajar, berkati kami, berkati Pak Valen, guru kami, dan berkati juga kami semua yang ada di rumah bersama alat-alat yang kami pakai. Di dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka bukumu halaman yang kelima ya. Halaman yang kelima, Pak Valen tunggu sebentar. Di situ bagian B, unsur ibadah bangsa Israel. Nah, dalam pembelajaran yang kedua ini ya, kita akan belajar unsur ibadah bangsa Israel, lanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu ada yang ingat apa yang kita pelajari? Iya, persembahan kurban sebagai ibadah ya. Oke, pada kesempatan yang kedua ini kita akan melihat dan memperhatikan slide. Pak Valen harap anak-anak bisa konsentrasi ya. Nah anak-anak, Pak Valen ingatkan kembali, dulu belum ada gereja ya, belum ada gedung gereja. Dulu ketika bangsa Israel beribadah, mereka akan beribadah di namanya kemah pertemuan atau disebut kemah suci ya, kemah suci. Jadi di kemah suci ini atau kemah pertemuan ini yang seperti ada di gambar ini ya, ini kurang lebih yang Pak Valen garis ini ya. Nah, mereka berkumpul beribadah menghadap Tuhan ya, menghadap Tuhan. Nah, umat Israel beribadah di kemah suci atau kemah pertemuan setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka kan awalnya menjadi budak di tanah Mesir atau di negara Mesir. Lalu mereka keluar. Nah, bentuk ucapan syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan yang mereka kenal sebagai Allah Israel atau Yahweh atau YHWH ya, mereka setia beribadah ya di kemah pertemuan ini atau kemah suci ini. Nah, anak-anak, di dalam kemah pertemuan ini ya ada aturan-aturannya seperti yang kita lihat di sini ya, gambarnya ya, ada aturan-aturannya. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan ya. Nah, Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukumnya. Kita akan lihat satu persatu ya, sebagai salah satu petunjuk aturan bagi bangsa Israel. Ini kita lihat 2 loh batu ya, kita bagi menjadi 2 karena 10 hukum. Yang pertama itu kita lihat 1 sampai 5. Di situ dikatakan yang pertama, mungkin sudah ada yang hafal dari kalian ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya ya, tidak boleh mereka menyembah Allah lain, hanya satu Allah. Ya, hanya satu Allah, tidak boleh ada Allah lain. Ya, jadi mereka tidak boleh menduakan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa atau patung-patung. Yang kedua, ya, jelas dipertegas jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas atau yang ada di bawah bumi atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi.
untuk disembah atau beribadah kepadanya. Jadi yang pertama ini dipertegas oleh kedua. Kalau yang pertama kan tadi, akulah Tuhan Allahmu, jelas ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua ditegaskan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ya. Jadi tidak boleh. Lalu yang ketiga, nah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah akan memandang orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Contohnya ya, ketika kita latah, kita sebut oh my God. Nah, apa artinya oh my God? Iya, oh Tuhan. Nah, itu nggak boleh, nah, karena nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Jadi bukan seperti nama-nama yang lain ya, yang bisa dipanggil sembarangan. Oke, yang keempat dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat ini adalah hari Minggu. Di hari ini ya, jadi hari untuk kita beribadah. Jadi dikatakan, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ya, itu adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Lalu yang kelima dikatakan, nah ini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi kalau kita menghormati ayah dan ibu itu merupakan perintah Tuhan ya, tidak perintah manusia, itu memang perintah Tuhan. Nah, hukum-hukum ini ada di 2 loh batu ini anak-anak. Ya, ada di loh batu ini. Nah, yang kalian lihat ini adalah huruf Ibrani, ya, huruf Ibrani. Oke, kalau diterjemahkan inilah hasilnya, ya, ini huruf Ibrani. Kita lihat yang keenam. Yang keenam kita lihat di sini, jangan membunuh. Jelas ya, tidak usah diuraikan lagi. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta atau kebohongan tentang sesamamu, dan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau, ini salahnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembu, atau keledainya, atau apapun yang dipunyainya. Ya, jadi inilah 10 hukum Allah. Bagi yang nggak tahu, sekarang jadi tahu ya, apa itu 10 hukum Allah atau hukum Taurat. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya tentang unsur ibadah bangsa Israel. Nah, anak-anak, di dalam kemah pertemuan ada yang memimpin ibadah. Ya, kalau di gereja itu disebut pendeta. Tetapi waktu bangsa Israel beribadah disebut namanya imam. Bukan iman ya, tapi imam. Pemimpin ibadah di kemah pertemuan itu. Nah, seperti inilah pakaiannya anak-anak. Ya, seperti ini. Dan semua ini ada maknanya ya, ketika dia memakai topi, ketika dia memakai baju seperti ini ya, ketika dia membawa ini juga. Nah, itu ada semua maknanya sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu. Nah, tugasnya imam ini, perhatikan, sebagai perantara antara umat atau jemaat dengan Allah. Ya, jadi ya, umat tidak bisa langsung datang kepada Allah. Mereka harus melalui namanya perantara yang kita sebut imam waktu itu ya, yang disebut imam. Nah, imam inilah yang menggunakan mazmur dalam ibadah di kemah pertemuan. Nanti kita lihat mazmur itu apa. Mazmur itu adalah nyanyian dari bahasa Ibrani, mizmor ya, nyanyian untuk memuji Allah. Oke, jadi sudah ya, paham ya? Ini imam. Imam itu seperti ini. Ya. Nanti kita bisa pelajari lagi secara detail ya. Nah, unsur ibadah di bangsa Israel itu ada 3 anak-anak. Kalau kalian lihat di buku kalian halaman 5, yang pertama itu musik. Oke, musik. Tetapi musik zaman dulu itu beda dengan musik zaman sekarang. Kalau sekarang kan kita kenal namanya band ya. Bahkan ada sekarang yang elektro kayak DJ gitu ya. Jadi beda memang. Nah, kalau dulu alat musik yang dipakai itu ada 3 jenis.
alat musik bertali, alat musik tiup, alat musik pukul. Nah, itu alat musik bertali itu ini ya, kecapi, gambus, dan sebagainya. Kalau alat musik tiup apa Pak? Seruling, sangkakala, dan sebagainya. Dan alat musik pukul, waktu itu belum ada drum atau gondang ya, tapi ini ya, kerincingan, ceracap, dan rebana. Jadi ada 3 waktu itu yang dipakai untuk memuji Tuhan. Bukan kayak sekarang ada keyboard, ada gitar, ada bass ya. Tidak ya. Ini alat musiknya. Oke. Alat musik ini. Ya, kalau ini sangkakala. Oke. Atau sopar. Nah, kita lihat lagi. Setelah musik yang pertama, yang kedua itu ada doa, anak-anak. Nah, doa ini ada hal-hal yang penting ya, unsur yang penting dalam ibadah. Perhatikan ini. Doa itu dinaikkan dengan ucapan syukur serta dengan hikmat di hadapan Tuhan. Ya, makanya kenapa Pak Valen tidak suka kalau kalian berdoa itu main-main, karena kita menghadap Tuhan. Dan dikatakan kita dalam berdoa itu harus hikmat, harus tenang, ya, tidak boleh gerasak-gerusuk, tidak boleh main-main karena kita menghadap Tuhan. Nah, waktu itu doa itu diiringi dengan mazmur, ya, nyanyian. Ya, tapi sekarang di ibadah kita di gereja tidak seperti itu. Walaupun tidak seperti itu, tetap menjadi ibadah yang sah di hadapan Tuhan ya. Jadi ada doa. Nah, doa kalau kalian lihat ini di kitab Mazmur masih tetap digunakan anak-anak ya, dan merupakan itu pegangan para imam, buku pegangan para imam. Nanti kalau yang punya Alkitab coba baca kitab Mazmur. Di situ banyak doa-doa dari Daud lah, dari Musa lah ya. Oke, dari Manikora lah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, unsur ibadah. Yang ketiga, yang terakhir, unsur ibadah, ya ada pembacaan firman Tuhan. Zaman dulu belum dikenal dengan Alkitab ya, tetapi masih Torah. Torah itu apa Pak? Kitab Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5, itulah yang disebut kitab Torah. Lalu ada namanya kitab para nabi ya. Nah, inti dari pemberitaan firman Tuhan di sinagogi atau sinagog disebut ya. Sinagog ini tempat belajar Taurat ya, adalah ya manusia untuk mencapai kesejahteraannya haruslah melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau manusia itu mau sejahtera, mau damai, mau berhasil, maka kuncinya harus melakukan kehendak Allah. Itu. Sampai sekarang juga prinsip itu masih ya. Oke, lalu kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi, manusia diciptakan untuk menjadi, maksudnya bukan untuk menjadi Tuhan, maaf ini salah ini. Untuk melayani Tuhan, bukan menjadi Tuhan, maaf ini ya, salah. Untuk melayani Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Oke, ya. Dan kita lihat yang terakhir ini adalah ini adalah Bait Allah. Setelah Israel dipimpin oleh Salomo, maka Bait Allah didirikan pengganti kemah suci. Disinilah bangsa Israel beribadah anak-anak ya. Disinilah bangsa Israel beribadah. Megah sekali ya, tapi ini sudah tidak ada lagi ya, sudah dirobohkan ketika mereka dijajah ya oleh bangsa Romawi. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Pak Valen harap melalui video hari ini dapat menolong membantu anak-anakku makin mengerti ya bagian kedua ini dari bab pertama kita. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur kami bisa belajar. Berkati kami dan ingatkan kami untuk kami selalu percaya dan bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom anak-anak. Tuhan memberkati ya.